waktu pemisahan yang moderat ya, yang bisa diterima ya, yang tidak yang cukup ya, yang cukup nggak terlalu lama ya. Kemudian kecepatan alirnya antara 0,1 sampai 10 mili per menit. Kemudian di situ, pompa itu juga tidak boleh menghasilkan, pulsa, kecut ya. Artinya dia memiliki sistem yang mampu meredam meredam pulsa ya, kecut ya. Banyak PLC itu menggunakan 2 macam pompa untuk meminimalkan pulsa ini gitu ya, dan kemudian dalam pompa itu juga ada aliran untuk mengontrol alirannya ya. Kemudian ini motor, ini pompanya ya, kira-kira pompanya seperti ini, kemudian, ini ada peredamnya. Nah, ini aliran masuk kolom ya. Nah, seperti ini aliran fase geraknya masuk di sini. Sini ditekan gitu aja ya, ditekan ya. Nah, pompa itu juga, tidak boleh mudah berkarat ya, harus tahan, korosi. Kemudian sistem injeksi. Sistem injeksi digunakan untuk memasukkan sampel yang cukup kecil ya, 0,01 sampai 0,5 mili. Nah, ini tadi yang 500 mikroliter ya, ke dalam sistem aliran yang bertekanan tinggi ya. Kalau Anda perhatikan seperti ini sistem injeksinya tidak sama dengan UV ya, maaf, tidak sama dengan GC ya. Kalau GC kan kita masukkan begini ya. Kalau ini itu sistem loop namanya, loop ya. Sistem loop itu, karena ini cairan sampelnya ya, karena fase geraknya cair maka, dengan sendirinya sampelnya juga cair ya. Jadi kita masukkan dalam sistem injeksi, kita masukkan saja biasa aja, tidak usah artinya, eee, aliran belum berjalan, masuk ke dalam sistem aliran belum ya, kita masukkan saja, nanti kemudian kita loop, kita buka, kayak keran gitu loh, kayak keran yang bukan puteran, tapi keran kan ada tuh keran yang tinggal narik gitu ya. Nah, seperti itu, begitu tarik langsung keluar semuanya. Jadi bukan kita menginjeksikan pakai tangan terus bagian bawah sudah langsung masuk aliran, enggak, tapi ketika kita menginjeksikan itu masih ditampung dulu gitu ya, masih ditampung pada, bagian di dalam instrumen, nanti kemudian loop-nya itu ditarik, begitu loop ditarik langsung dia terdorong keluar semua. Nah, kira-kira begitu sistem loop-nya seperti itu ya. Dia langsung menuju ke kolom pompanya ya. Nah, ini detektornya sekarang. Detektor dalam GC, tadi kan kolom belum ya, ini tadi urutannya masih pompa, sistem injeksi, detektor ya. Kolomnya malah belum. Detektor dalam HPLC itu ada 2, detektor umum dan detektor khusus. Detektor umum itu memberikan respon kepada fase gerak ya. Tapi kalau detektor khusus itu justru merespon pada analitnya. Nah, apa yang membedakan? Kita lihat ya. Detektor itu kan ada 2 untuk LC, umum dan khusus. Kita bahas yang umum dulu. Umum itu maksudnya detektor itu hanya akan menandai perubahan yang terjadi, perubahan komposisi pada fase geraknya. Nah, ini biasanya contoh detektor umum itu apa? Detektor indeks bias. Anda, ini ya, pernah dengar kan atau tahu ya yang namanya indeks bias itu kan kemampuan membelokkan cahaya yang datang, kurang lebih kan seperti itu, ya. Jadi, ketika ada, apa namanya, ketika ada proses elusi, kemudian ada yang keluar dari kolom, gitu ya. Ketika keluar dari kolom itu yang keluar itu apa sih sebetulnya? Kan analit, tapi kan analit kan nggak sendirian, dia pasti nyampur dengan fase gerak kan. Iya ya, jadi analit itu nggak jadi analit keluar dari kolom, itu kan dia dia didorong oleh fase gerak, bukan berarti kemudian dia keluar sendirian, enggak ya, maksudnya dia pasti nyampur dengan fase geraknya. Analit itu nyampur dengan fase gerak. Nah, begitu analit itu nyampur fase gerak, nanti kemudian ada detektor yang menyinari aliran tadi yang sudah keluar dari fase gerak itu, kemudian dicatat indeks biasnya berapa. Sebetulnya dia mencatat indeks bias pelarutnya, tapi ketika dia bercampur dengan analit, tentu kan indeks biasnya berubah. Nah, berikutnya itu misalkan analit yang keluar, analit A ya, komponen A keluar, dia nyampur dengan fase geraknya, didapatlah disinari, dengan cahaya, kemudian dapatlah indeks biasnya berapa. Membelokkan, cahayanya berapa, oke sudah didapatkan nilai. Berikutnya 2 menit berikutnya ada lagi keluar, senyawa lain, senyawa B. Kemudian dia bercampur juga kan dengan fase geraknya kan sama nih. Nah, fase gerak yang sama itulah maka kemudian indeks base-nya juga akan fase gerak sama, analitnya berbeda, tentu kan indeks base-nya juga akan berbeda. Maka dicatatlah ini.
Nah, seperti itu. Makanya untuk detektor tipe general ini itu nggak cocok kalau untuk gradien elusi atau jika elusinya bergradien itu nggak cocok. Artinya kita nggak boleh mengganti-ganti fase gerak di tengah-tengah elusi kalau detektornya masih detektor indeks bias. Nanti kalau kita mengganti-ganti fase geraknya nanti detektornya bingung ini kok ini ada perubahan indeks bias itu karena memang jenis apa fase geraknya yang berganti atau karena ada campuran analit ya kan jadi nggak bisa kan ada jadi benar-benar bias kan jadi nggak akurat kan. Nah itulah ya itu bingung nanti ini yang terukur perubahan indeks bias itu karena memang fase geraknya yang sudah diganti atau karena campuran analitnya. Nah, gitulah ya makanya untuk detektor general ini dengar nggak ini suara? Dengar? Terganggu. Ada suara Bu Ika di sini. Dengar? Nggak dengar ya? Nggak apa-apa ya? Nggak bisa menerima suara saya ya? Bisa, Bu. Oh ya udah. Nah, saya di prodi nih Bu Ika juga sedang ngajar ini. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya sekarang detektor spesifik atau detektor khusus gitu ya. Detektor khusus itu memang detektor yang didesain yang memang fungsinya itu untuk mengamati perubahan langsung pada jenis analitnya. Jadi yang dilihat itu analitnya bukan fase geraknya. Kalau detektor indeks bias atau detektor yang tipe general tadi itu hanya melihat indeks bias dari pelarut dari zat yang keluar dari kolom. Makanya nggak cocok kalau pelarutnya diganti-ganti atau menggunakan cara elusi bergradien. Nah, tapi kalau yang ini, yang detektor khusus itu, dia nggak peduli mau fase gerak apa saja. Dia hanya langsung mengamati analit yang keluar dari kolom. Dengan cara apa? Contohnya detektor UV. Itu contoh detektor spesifik ya. Jadi kalau detektor UV, ketika analit itu keluar dari kolom, nanti langsung diberi paparan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang yang tertentu. Nanti dilihat dia menyerapnya pada panjang gelombang berapa. Nah, gitu. Kalau misalkan senyawanya itu ada di daerah dia hanya dia mampu memberikan menyerap pada daerah UV, maka paparan yang diberikan 200 sampai 400 nanometer. Nanti dia akan menyerap di panjang gelombang berapa saja. Nah, itu yang biasanya untuk detektor khusus ya. Berikutnya adalah detektor tandem ya, gabungan ya. Contohnya adalah detektor LC-MS. Jadi kromatografi cair, spektroskopi massa. Detektornya apa? Berarti detektornya MS. Nah, gitu. Tapi detektor MS itu sudah terintegrasi, sudah bersenyawa ibaratnya sudah nyampur jadi satu settingannya dengan instrumen kromatografinya dengan HPLC-nya. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh iya. Sudah? Sekarang ini ya, kita ke detektor sekarang. Detektor itu ini sama dengan yang tadi ya sebetulnya. Nah, ini lebih dispesifikan lagi. Detektor umum ini di penjelasannya didasarkan pada perubahan indeks bias pelarut. Nah, sehingga kurang sensitif. Limit deteksinya rendah. Jadi kalau detektor umum, contohnya yang detektor indeks bias itu sebetulnya akhirnya dianggap sebagai detektor yang tidak cukup sensitif karena dia hanya mengamati perubahan indeks bias pelarut. Nah, itu tadi kalau pelarut atau fase geraknya yang keluar kolom itu berganti analitnya, yang solutnya itu berganti, yang larut pada solventnya tadi tentu kan indeks biasnya berubah. Nah, dia hanya mengamati itu maka itu dianggap tidak sensitif. Limit deteksinya rendah. Limit deteksinya rendah itu maksudnya kalau analitnya sangat kecil, maka tidak bisa teramati, tidak bisa terdetek. Kenapa? Karena tidak mampu mengubah indeks bias dari pelarutnya karena saking kecilnya. Makanya itu nggak cocok, nggak sensitif ya. Kemudian tidak sesuai untuk elusi bergradien ya, tadi sudah saya sebut ya. Jadi kalau dalam satu running itu diganti-ganti fase geraknya itu nggak bisa juga, nggak cocok. Dapat mendeteksi solut sampai 10,6 gram berarti 1 mikrogram ya. 10⁻⁶ itu kan 1/1 juta ya. Berarti 1 mikrogram ya. Digunakan untuk kromatografi preparatif atau isolasi bahan alam. Nah, biasanya detektor
Indeks bias itu biasanya digunakan untuk kromatografi preparatif. Jadi untuk memisahkan sampel yang cukup besar gitu ya, kapasitasnya banyak, besar kolomnya sehingga misalkan banyak senyawa diantaranya adalah misalkan bahan alam. Dapat mendeteksi semua solut yang keluar dari kolom karena berdasarkan perubahan indeks bias pelarut. Nah, keuntungannya lagi apa? Detektor indeks bias itu dia akan mampu mendeteksi semua analit yang keluar dari kolom. Ya nggak peduli. Artinya dia bisa mengamati. Dia bisa memberikan perubahan ya. Dia mampu menangkap perubahan indeks bias yang dihasilkan dari pelarut. Apapun itu analitnya. Nah, gitu loh. Karena dia hanya fokus pada pelarutnya. Ini pelarut yang keluar ini indeks biasnya berapa? Kalau yang ini keluarnya setelah menit kelima ini indeks biasnya berapa? Nah, itu yang dia catat oleh detektor. Nah, gitu ya. Berdasarkan yang keluar dari kolom tuh. Lah, kenapa bisa berubah? Karena kandungan analit yang keluar dari kolom kan berubah-ubah, berganti-ganti gitu kan. Ya karena sudah terpisah kan? Nah, itu karena sudah tertahan dengan kecepatan yang berbeda pada fase diam. Kemudian, detektor selektif atau khusus ini didasarkan pada struktur molekul analit atau anak solutnya. Jadi kalau detektor khusus, contohnya yang UV tadi, memang sengaja memang detektornya berguna memang digunakan untuk yang bisa mengamati analitnya gitu ya. Nah, kalau yang ini sesuai untuk elusi bergradien. Jadi mau diganti-ganti seperti apa jenis fase geraknya nggak pengaruh. Karena detektornya memang hanya mengamati analitnya saja. Nah, gitu. Kemudian ini dapat mendeteksi solut hingga 10-9 gram. Jadi kira-kira satu mikro ya, 0,001 mikrogram. Sangat kecil kan? Limit deteksinya lebih kecil ini kalau yang khusus ini. Jadi kalau unsurnya runut kecil, trace gitu ya, itu dia masih bisa mengamati kalau menggunakan detektor khusus ya. Kemudian untuk analisis rutin itu dengan solut yang cocok untuk analisis rutin. Nah, atau dengan solut yang runut. Runut itu trace tadi sedikit ya. Analisis rutin itu maksudnya ya tiap hari analisis itu aja gitu ya. Kemudian hanya tepat untuk mendeteksi solut yang memiliki sifat optis dapat menyerap rentang panjang gelombang ya.